Mari sama-sama kita buka Alkitab kita saudara dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi Keluaran pasal yang ke-24 ayat 12 sampai ke-18. Haleluya. Ya, Pastor Daud menuliskan di judul renungan pagi hari ini, Gunung Kudusnya Tuhan. Haleluya. Ya, di sini saudara di Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18 ini judulnya adalah Musa di Gunung Sinai. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, setiap orang-orang yang percaya, setiap orang-orang yang mengikut Yesus harus pernah mengalami dan ingin masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Sekali lagi, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita saudara, kita tidak bisa hanya di level itu saja. Kita harus terus berjalan, bahkan terus naik dan terus naik sampai ke puncak gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan menjadi Kristen kalau di tabernakel saudara, jangan menjadi Kristen halaman. Ya, terima Yesus cukup. Tapi tidak ada pertumbuhan rohani. Tidak ada bukti atau tanda bahwa kita ini sudah mengalami yang namanya perubahan atau pertobatan saudaraku. Ya, kalau saudara boleh belajar di tabernakel, ya itu ada 3 ruangan di sana. Tabernakel itu, kemah suci itu dibagi 3 ruangan. Yang pertama itu ruangan halaman namanya. Yang kedua ruang kudus dan yang ketiga ruang maha kudus. Nah kemarin kita sudah belajar bagaimana Zakaria memimpin bangsa Israel dalam satu ibadah dan imam itu harus masuk ke ruang maha kudus. Ya, dari halaman, kemudian ke ruang kudus, lalu ke ruang maha kudus. Nah saudaraku, nanti the next Pastor Daud akan mengajak kita belajar tentang tabut perjanjian Allah, bahkan mesbah Allah atau yang disebut tabernakel. Ya. Nah saudara, 3 ruangan itu, halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus itu punya arti. Nah di halaman itu ada yang namanya perlengkapan rohani, ya, yang menjadi sebuah kegiatan di sana, yaitu kolam baptisan, ya, atau yang satunya lagi mesbah korban bakaran. Namun sebelum masuk ke korban bakaran, korban pertama, maaf saudara, yang pertama korban bakaran, kemudian kolam pembasuhan atau bisa dikatakan kolam baptisan. Nah sebelum masuk itu setiap orang-orang yang percaya harus melewati yang namanya pintu utama, dan di sana ada 4 tiang, itu menggambarkan 4 Injil, saudara. Jadi orang-orang yang di luar mesbah Allah itu, orang-orang yang di luar tabernakel itu adalah orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, yang bisa dikatakan yang akan dibinasakan kalau Yesus datang kedua kali kelak. Jadi orang-orang yang ingin diselamatkan itu harus masuk ke pintu utama, itu ada 4 tiang, namanya 4 Injil, saudaraku. Ya, jadi orang-orang yang ingin masuk ke halaman itu adalah orang-orang yang harus memenuhi persyaratan pertama, menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka mengakui Yesus itu sebagai juru selamat, maka mereka harus masuk ke dalam pertobatan. Ya, jadi korban bakaran itu adalah pertobatan. Lalu setelah pertobatan dia harus dibaptis, saudaraku. Ya, jadi jangan dibalik, dibaptis dulu baru bertobat. Makanya urutannya itu benar. Ya, terima Yesus itu di pintu gerbang utamanya. Makanya Yesus berkata di kitab Injil, akulah pintu. Ya, barang siapa ingin masuk harus melalui aku. Ya, itu di kitab Yohanes. Lalu harus ada pertobatan. Setiap orang yang sudah terima Yesus harus bertobat, harus ada pertobatan. Itu tandanya. Ya, korban bakaran itu adalah lambang pertobatan. Makanya bangsa Israel dulu sebelum Yesus lahir, ya, mereka melakukan ibadahnya simbolik. Jadi dalam setiap tahun mereka banyak melakukan kesalahan, dosa, mungkin marah atau ribut suami istri, ya, atau mungkin dengan tetangga atau dengan saudara-saudara. Lalu dalam setiap tahun mereka membawa yang namanya korban persembahan, dan itu dilakukan di mesbah korban bakaran itu tadi sebagai korban penghapus dosa. Ya,
Jadi saudaraku, setelah terima Tuhan Yesus, semua orang-orang percaya harus melakukan pertobatan. Dan setelah pertobatan dilakukan, dan dilakukan baptisan. Haleluya. Jadi jangan saudara menerima baptisan kalau saudara tidak bertobat. Ada banyak orang-orang Kristen, khususnya maaf saudara, saya singgung di gereja lama, ya, umur menjadi patokan saudara. Setelah umur 12 tahun atau ke atasnya 15 tahun atau 17 tahun, mereka menganggap itu sudah remaja muda atau dewasa, lalu mereka dituntut untuk dibaptis saudaraku, ya, dengan bahasa CD. Tetapi pertobatan tidak ada saudara, ya, tidak ada dituntut pertobatan di sana. Paling ajarannya ya begitu sederhana. Tapi buah-buah pertobatan tidak ada. Lalu dibaptis. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang ada di lingkupan ini namanya Kristen halaman, yang sibuk di dalam. Padahal ada lagi ruangan di atasnya. Harus berjalan terus. Setelah dia terima Yesus, lalu bertobat, ya, itu yang mesbah korban bakaran, lalu harus dibaptis. Pertobatan dulu harus, baru kemudian menerima baptisan. Ya, jadi sekali lagi Pastor Daud ulang, jangan lakukan baptisan tanpa pertobatan. Itu tidak akan berlaku, tidak berguna saudaraku. Lalu setelah dibaptis dia harus masuk ke ruang kudus. Nah, di sana ada pintu lagi dan di sana ada 5 tiang pintunya, dan 5 tiang pintu ini menggambarkan 5 jawatan Roh Kudus. Jadi setelah dibaptis dia harus berjalan terus, harus naik terus rohaninya, dan dia harus terima Roh Kudus. Itulah pengajaran yang kemarin, saudara. Setelah dia terima Roh Kudus, dia ada di posisi masuk ke dalam lingkungan ruang kudus, saudaraku. Nah, di dalam ruang kudus ini ada 3 di sana. Yang pertama ada 3 peralatan rohani. Yang pertama itu meja roti sajian. Ini berbicara tentang firman. Ya, jadi orang yang sudah terima Roh Kudus, dia akan merasa haus dan rindu sekali untuk baca firman Tuhan. Ya, tanda-tanda, ciri-ciri orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang baik, saudaraku, setelah terima Yesus, bertobat, dibaptis, dan dia sangat menyukai untuk membaca firman. Ya, ini tanda-tanda yang paling spesifik. Tapi kalau ada orang katanya sudah terima Yesus tapi nggak pernah baca firman Tuhan, dipertanyakan, saudara. Ada orang berkata, saya sudah dibaptis tapi tidak pernah baca firman. Dipertanyakan, saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis itu harus melangkah terus, minta kepada Tuhan, masuk ke dalam pintu anugerah, terima Roh Kudus. Dan 5 jawatan itu, setiap orang-orang yang sudah terima Roh Kudus wajib memperoleh 5 jawatan, saudaraku. Apa itu, saudara? Yang pertama ini rasul, yang kedua ini nabi, yang ketiga ini penginjil, yang keempat ini gembala, yang kelima ini adalah guru. Haleluya. Jadi siapapun saudara yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus, yang tanda-tandanya berbahasa roh, haleluya, dia pasti akan menyukai membaca firman. Dia akan haus setiap hari, dia rindu membaca dan berhubungan, bergaul dengan Allah dengan membaca firman. Itulah dasar-dasarnya untuk dia boleh melayani, saudaraku. Haleluya. Jadi ruang kudus ini bisa dikatakan orang-orang yang mengalami pertumbuhan rohani dan siap melayani Tuhan. Persyaratan pertama, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tadi 5 jawatan tadi Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, saudaraku. Ya. Jadi 5 jawatan ini dibutuhkan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah melayani Tuhan tanpa ada pertobatan. Jangan pernah melayani Tuhan tanpa ada baptisan. Jangan pernah melayani Tuhan tanpa terima Roh Kudus. Itu pasti akan hancur berkeping-keping, saudaraku. Nah, jadi orang-orang yang percaya itu dari terima Yesus, pintu gerbang utama, 4 Injil, lalu bertobat, saudaraku, dari manusia lamanya, dari segala kehidupan lamanya, dari segala manusia kejahatannya, lalu dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia berjalan lagi, mencari kebenaran Tuhan Yesus. Lalu dia masuk ke ruang kudus, melewati pintu anugerah, 5 jawatan itu yaitu dipenuhi Roh Kudus. Lalu di sana ada meja roti sajian yang namanya firman Allah. Lalu di sebelahnya lagi, di sana ada kaki dian. Ini melambangkan kesaksian.
Makanya orang-orang yang sudah dipulihkan, sudah bertobat, terima Roh Kudus, di samping dia punya kerinduan membaca firman Tuhan serta memberitakan Injil, itu sama ya. Dia membaca firman Tuhan lalu membagikan Injil kepada orang-orang. Lalu dia bersaksi, ada kaki dian, itu lambang kesaksian, saudaraku. Ya, ada 7 pilar di sana, ada 7 pengurapan, ada 7 pengurapan Roh Allah di sana. Jadi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan bersaksi kepada banyak orang. Ya, melayani Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan, bisa lewat dengan menginjili atau memberitakan Injil, dan bisa juga bersaksi saudara. Menceritakan apa yang saudara alami ketika saudara bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang ada 2 di depannya, nanti saudara bisa lihat di Google atau apapun saudara. Lalu di atasnya lagi ada mezbah doa. Jadi dalam ruangan Maha Kudus, ya, ruangan Maha Kudus ada 3 benda di sana. Yang pertama meja roti sajian, ini berbicara firman Allah. Yang kedua di sampingnya sejajar, ini berbicara kaki dian. Dan di atas ini, ya, mendekat ke ruang Maha Kudus, yang ruangan satu lagi, ada yang namanya mezbah doa. Dan ini berbicara saudara, membaca firman Tuhan dan bersaksi, ini levelnya sama. Haleluya. Lalu di atasnya kita harus naik lagi satu langkah, itu harus punya roh doa penyembahan. Jadi jangan berbicara tentang pertobatan di halaman tadi tanpa ada roh doa. Jangan berbicara, aku sudah dibaptis tapi tidak pernah masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, berdoa, punya roh doa setiap hari. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang bertumbuh rohaninya, orang-orang yang akan mengalami Tuhan secara pribadi, itu harus ada pertumbuhan rohaninya. Dari halaman naik ke ruang kudus, terus naik ke ruang Maha Kudus. Dan ini bisa dikatakan perjalanan mendaki ke gunung kudusnya Tuhan. Sampai terjadi perobekan daging. Kalau di Kristen halaman belum ada perobekan daging. Paling hanya deklarasi aku sudah bertobat dan tidak melakukan lagi kehidupan lama. Tapi lebih daripada itu, dia setelah dibaptis, dia masuk ke ruangan kudus, itulah fungsi Roh Kudus itu hadir, saudara. Semua yang tidak berkenan di dalam hidupnya, sifat karakternya, aslinya seperti apa, itu diperbaiki. Kalau ada yang diperbaiki, diperbaiki. Kalau ada yang harus dibuang, dibuang, saudaraku. Jadi jangan pernah berbicara kepada orang saya sudah dibaptis, tapi belum bertobat sungguh-sungguh di dalamnya. Masih menyimpan berhala, saudaraku. Sudah terima Yesus? Sudah. Sudah dibaptis? Sudah. Sudah bertobat? Sudah. Tapi masih ada segala sesuatu. Ada banyak orang Kristen seperti itu, saudaraku. Sudah dibaptis? Sudah. Haleluya. Terima Yesus, Yesus percaya, saudaraku. Tapi masuk ke ruang kudus, terima Roh Kudus, saudaraku. Di sini prosesnya. Perobekan daging, saudara. Roh Kudus tidak mau ada sesuatu yang tidak berkenan, bahkan sekecil apapun, saudaraku. Haleluya. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Gereja lama melakukan hal ini. Ya, karena umur dibaptis, ya sudah. Tapi saudaraku, masih juga nonton-nonton sesuatu yang gak benar. Masih juga merokok. Saudara boleh lihat, sudah dibaptis, katanya sudah bertobat, tapi merokok. Tidak bertobat, mulutnya tidak bertobat, matanya tidak bertobat. Oke, ke diskotik berhenti sudah. Oke, berzina sudah berhenti, ya, tidak main perempuan lagi. Tapi kupingnya, matanya, mulutnya belum bertobat, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Nah, ketika kita masuk ke ruang kudusnya Tuhan, ruangan yang kedua, ya, persyaratan utama harus penuh Roh Kudus. Nanti saudara selidiki, ada 5 tiang di sana, itu menunjuk 5 jawatan, saudaraku. Wajib. Orang-orang yang sudah terima Roh Kudus itu wajib mengandung 5 jawatan. Makanya ketika kita sudah rajin baca firman Tuhan, hati kita rindu mendengarkan suara Tuhan di sana. Lalu kita mulai belajar bersaksi bagaimana Roh Kudus memimpin kita, bagaimana ketika berjumpa dengan Yesus, bagaimana Yesus mengampuni dosa kita, bagaimana saya dulu berbuat jahat, saudaraku, lalu Tuhan ampuni dan saya menerima kuasa Roh Kudus. Itu sama seperti perempuan Samaria, saudaraku. Haleluya. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, lalu dia mengalami perubahan dan dia bersaksi, dia masuk ke kota Samaria, saudaraku, dan satu kota bertobat semuanya. Dan perempuan Samaria ini tidak malu menceritakan siapa dulu dirinya. Hei, dengar, apakah dia Kristus itu? Saya tidak tahu. Yang pasti dia tahu apa yang aku perbuat. Saudaraku, ketika dia katakan di tengah kota,
Apa yang aku perbuat? Jelas saudaraku, satu kota itu tahu perempuan itu adalah perempuan yang tidak benar tadinya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia berani menyaksikan siapa dirinya, saudaraku. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mengalami pemulihan secara roh, secara batin, secara daging, saudaraku, dia berani mempermalukan dosa itu sendiri. Sekali lagi, dia malu mempermalukan dosa itu sendiri, tidak menyimpannya. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertobat, yang sudah dipulihkan hatinya. Haleluya. Ya, banyak orang Kristen masih menyimpan itu dan takut malu dengan orang lain. Haleluya. Dia berani menceritakan masa lalunya. Itu ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan, bebas, merdeka, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi perjalanan ke Gunung Kudusnya Tuhan, itu gambarannya di tabernakel itu, saudara. Haleluya. Jadi jangan stuck di halaman. Karena kitab Wahyu berkata, nanti kita juga akan bahas, saudaraku, bahwa halaman ini akan diserahkan kepada orang-orang bangsa-bangsa dan akan menginjak-injaknya selama 3,5 tahun, saudaraku. Ini berbicara tentang antikris. Maka orang-orang Kristen-Kristen halaman ini akan diserahkan kepada antikris. Tapi orang-orang yang masuk di ruang kudus dan maha kudus itu akan diangkat nanti bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, saudaraku dengar baik-baik. Kalau saudara mau ikut dan berjalan dengan Tuhan sungguh-sungguh, berjalanlah terus. Naiklah terus ke Gunung Kudusnya Tuhan. Naik, jangan pikirkan orang lain bilang apa kepadamu. Jangan pikirkan, jangan takut dan gentar keluargamu melihat engkau sedikit agak berbeda ketika engkau terus mencari hadirat Tuhan. Datang ke gereja rajin, bahkan kalau dulu sebulan sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, tapi ketika bertobat, terima Tuhan Yesus, dan dibaptis saudaraku, kemudian terima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus saudara, bahkan ini 7 hari 1 minggu pun kepingin dengar firman Tuhan, nggak cukup di gereja, di rumah juga buka YouTube saudara, dengar hamba-hamba Tuhan yang diurapi ketika menyampaikan firman Tuhan, ada rasa haus saudaraku. Sampai orang-orang di sebelahmu bingung, kamu ini mau jadi apa? Mau jadi pendeta kah? Kenapa setiap hari dengar khotbah? Kenapa setiap hari datang ke gereja? Apa kamu ini sudah nggak mikirkan lagi bahwa kamu harus cari makanan, kamu cari minuman, kamu harus berjuang mencari pakaianmu? Halo, dengar baik-baik saudaraku. Ini akan terjadi bagi orang-orang yang sedang berjalan ke Gunung Kudusnya Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Ini hanya pengantar saudara. Mari kita masuk ya. Kita bahas tadi yang Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18 saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku. Lihat saudaraku, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah. Saudaraku, loh batu dan hukum dan perintah itu menjadi hukum Taurat karena sudah ditulis menjadi peraturan. Hukum Taurat menjadi peraturan. Tetapi sebelum itu Allah tuliskan di batu itu belum menjadi hukum Taurat. Tetapi isi hati Tuhan. Ya, jadi Musa ini datang ke Gunung Kudusnya Tuhan, terus dia naik saudaraku sampai dia berjumpa dengan Tuhan. Itu urusannya bukan hanya hukum Taurat saja, tapi sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Musa tahu persis isi hati Allah yang dia sembah, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi dikatakan di sini, maka aku akan memberikan berarti sudah berbentuk, saudaraku. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, Musa ditentukan Tuhan untuk naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, menerima perintah Tuhan, menerima isi hati Tuhan untuk diajarkan kepada orang-orang. Dengar baik-baik, hanya orang-orang yang mau naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, yang mendapat wahyu, yang mendapat hikmat Allah, dan kemudian menjadi berkat mengajarkan kepada orang-orang. Haleluya. Inilah Kristen sejati. Inilah orang-orang yang kelihatan pertumbuhan imannya, pertumbuhan rohaninya. Haleluya. Tapi banyak orang-orang Kristen, banyak bahkan hamba-hamba Tuhan, cukup hanya di level bawah. Ini yang saya katakan tadi, Kristen halaman. Kristen level bawah, saudaraku. Jangan saudara, bahkan saya
cuman stuck di bawah ini dan hanya menjadi Kristen halaman, menjadi Kristen level bawah, itu akan diinjek-injek sama bangsa-bangsa yang disebut antikris dan akan mengalami aniaya dan akan mengalami penyiksaan, saudaraku. Jadi mulai pagi hari ini berlarilah, naiklah ke gunung kudusnya Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Haleluya. Mau kiri kananmu bilang apa? Mau kiri kananmu mungkin mengatakan kata-kata, kamu nih aneh, ya kan, jadi suami aneh, jadi istri aneh. Aku lebih suka waktu kamu zaman dulu kerja keras banting tulang, seperti memperhatikan keluarga, padahal itu jauh dari kehendak Tuhan, saudaraku. Saya mau katakan bukan berarti 24 jam itu Tuhan kasih ke kita lalu semuanya Tuhan ambil sehingga kita nggak kerja. Tidak, saudaraku. Tapi sambil saudara bekerja pun saudara mencari hadirat Tuhan. Sambil saudara duduk bekerja, apakah saudara di depan laptop, apakah saudara di depan warung saudara, apakah saudara di depan buku-buku yang sedang kerjakan di kantor saudara, tapi roh saudara itu mencari hadirat Tuhan. Ketika saudara sedang menulis pun Roh Kudus bisa berbicara. Ketika saudara sedang mengetik di laptop pun saudara, Allah bisa berbicara kepadamu untuk sesuatu yang akan saudara sampaikan kepada banyak orang, saudara. Nah, hal seperti itu sering sekali Pastor Daud alami. Makanya setiap hari Pastor Daud tidak pernah habis untuk berbicara, bercerita tentang firman Tuhan. Itu bukan karena kuat otaknya Pastor Daud, tidak. Tapi ketika malam sebelum Pastor Daud tidur, dia sudah berbicara. Bahkan bangun pagi hari ketika berdoa, saudaraku, Roh Kudus sudah langsung berbicara. Engkau akan sampaikan ini, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Jadilah Kristen yang naik ke gunung kudusnya Tuhan. Jangan jadi Kristen yang di bawah, yang hiruk pikuk, yang pikirannya, yang fokusnya hanya kepada makanan, minuman, dan pakaian yang penuh dengan masalah, saudaraku. Memang kita masih hidup, memang kita masih daging, dan kita tidak bisa tanggalkan ini sebelum kita terangkat ke surga bersama-sama dengan Yesus. Tapi paling tidak rohmu itu naik, saudaraku. Ya, jangan sampai rohmu itu juga ikut nyungsep karena dagingmu itu lemah. Haleluya. Praise the Lord. Yang kita lihat, saudara, Musa, ya, ini adalah gambaran orang yang bersungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, ini adalah gambaran Kristen yang berjalan maju terus, yang berjalan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Nah, ketika Allah berkata, ya, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Artinya Musa ini menjadi penentu keselamatan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita semuanya yang ikut live ini, bahkan orang-orang yang akan menyaksikan tayangan ulang. Saya percaya, saudaraku, ketika firman Tuhan ini disampaikan dan rohmu mulai mengerti kehendak Tuhan, saudaralah orang-orang yang ditentukan untuk menerima wahyu, menerima pengurapan, menerima kebenaran firman Allah, menerima isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada orang banyak, menjadi penentu, menjadi solusi, menjadi jawaban atas masalah mereka. Haleluya. Rahasia besar itu ada di mulut saudara. Haleluya. Kita dibuat Tuhan menjadi penentu nasib orang banyak. Betapa luar biasanya kita. Musa sudah dikatakan seperti itu. Untuk diajarkan kepada mereka. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ketika Musa berjalan ke atas, Yosua tidak ikut, saudaraku. Kita lihat, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat yang ke-14. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, perhatikan di ayat ini biar saudara tahu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, itu di bawah ya. Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Maksudnya kami ini Musa dan Yosua. Tinggallah di bawah ya, ketika mereka akan berangkat. Musa menitipkan pesan, tinggallah di bawah. Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi Harun dan Hur ini hamba Tuhan, tapi Allah tidak memanggil mereka ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di sini, ya, bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Jadi Kristen halaman itu hanya berpikir, hanya fokus kepada perkara-perkara dunia. Itu Kristen level bawah, saudaraku. Sibuk menangani semua urusan-urusan yang nyeleneh,
sibuk mengurusi urusan-urusan yang nggak punya arti, saudaraku. Ya, Harun dan Hur ini mewakili banyak hamba-hamba Tuhan yang sibuk dalam organisasi, yang sibuk dalam struktur-struktur gereja, yang sibuk dengan acara-acara yang sebenarnya itu nggak berguna sebenarnya dan tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah mengajarkan isi hati Tuhan agar semua jemaat itu masuk dalam kekudusan dan menerima kebenaran Allah dan ikut mencari perkenanan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Nah, di akhir zaman ini banyak gereja bermunculan, banyak persekutuan bermunculan. Tugasnya, tujuannya cuma hanya bikin acara sibuk dan macam-macam, saudaraku. Haleluya. Tapi tidak berani memaksakan kehendak Allah di dalam hidup mereka agar mereka meninggalkan perbuatan dosa dan jahat mereka. Haleluya. Praise the Lord. Musa membawa Yosua naik ke level berikutnya. Tapi Yosua tidak ikut sampai ke gunung kudusnya Tuhan. Ini berbicara ruang maha kudus. Ruang maha kudus inilah imam-imam bisa berjumpa dengan Allah. Itulah Zakaria yang kemarin kita pelajari, saudaraku. Haleluya. Ya, perhatikan baik-baik, saudaraku. Jadi Musa berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Wow. Apakah kita mau menjadi orang-orang Kristen yang hanya istilahnya menyibukkan ibadah dengan perkara Tuhan, tolong doakan saya sakit penyakit saya. Tuhan, tolong doakan saya. Tuhan, suami saya selingkuh. Tuhan, tolong doakan saya. Tuhan, anak-anak saya semuanya Tuhan hancur-hancuran dan tidak ada yang mau sekolah Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Memang kita tidak pernah luput dari hal seperti itu. Tapi masalah-masalah itu akan menjadi tidak ada rasanya. Tapi masalah itu akan perlahan-lahan meninggalkan kita kalau kita mau keluar dari dimensi itu, saudaraku. Nah, banyak orang Kristen suka di level itu, suka di dimensi itu. Makanya masalah, semuanya masalah, saudaraku. Tapi orang Kristen yang percaya, yang mengerti kehendak Allah, begitu dia masuk di halaman, saudaraku, dia tidak mau berkutat di situ, dia tidak mau betah di situ. Dia tembus, dia berjuang masuk ke ruang kudus. Sehingga dimensi daging tadi itu. Saya mau katakan, saudara, Kristen halaman itu masih dimensi daging. Tapi Kristen yang masuk ke ruang kudus itu dimensi roh. Karena masuk, maju, saudaraku. Dan dipenuhi oleh roh kudus. Haleluya. Nah, saudara, jangan kita sibuk di program di halaman ini. Kasihan, saudaraku, kasihan. Mungkin saudara bilang, bagaimana solusinya, Pastor Daud? Bagaimana caranya saya biar menang dalam masalah ini? Cuman satu solusinya. Kalau engkau sibuk fokus kepada masalahmu, kalau engkau sibuk fokus kepada apa yang kau hadapi, engkau tidak akan bisa menang. Engkau enggak tetap, karena kita berenang di air yang keruh. Pasti badan kita kotor. Tapi keluarlah, naik terus, sampai kita menembus masuk ke ruang kudusnya Tuhan, saudaraku. Maka semua persoalan-persoalan itu kita lihat dari atas, ternyata cuman hanya membuat kita itu tidak mau berjalan naik ke atas. Ketika kita masuk di dalam ruang kudus ini, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan berperang ganti kita. Roh Kudus yang akan membentengi kita. Roh Kudus yang akan berdoa buat kita kepada Allah. Bukankah seperti itu firman Tuhan? Haleluya. Ketika kita berdoa dalam roh, maka Roh Kuduslah, maka rohlah yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Haleluya. Makanya kalau kita menjadi Kristen daging, saudaraku, banyak orang yang stres menjadi Kristen. Banyak orang yang akhirnya patah semangat ketika jadi Kristen. Bahkan menjadi murtad, saudaraku. Menjadi mu'alaf, saudaraku. Haleluya. Karena apa? Dia tidak mengalami Roh Kudus. Kristen-Kristen yang mau menjual imannya. Kristen-Kristen yang mau meninggalkan Yesus. Kristen-Kristen yang istilahnya akhirnya pindah ke agama seberang, saya pastikan dia tidak punya pengalaman rohani masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Haleluya. Tidak ada benteng, tidak ada kekuatan di dalam rohnya. Maka ketika dia ditawar, ketika dia diberikan sogokan, ketika dia dikasih iming-iming, apakah perempuan, apakah rumah, apakah jabatan, saudaraku, langsung tinggalkan Yesus. Haleluya. Makanya banyak orang-orang Kristen akhirnya murtad, saudaraku.
bahkan menjadi mu'alaf, bahkan menjadi ustadz, saudara. Dengar baik-baik, itu karena dia Kristen halaman. Kalau dia sudah masuk ke ruang kudusnya Tuhan, itu perobekan daging semakin kencang, saudaraku. Sampai kita sudah tidak merasakan lagi yang namanya kenikmatan dunia. Sampai kita sudah tidak suka lagi dengan yang namanya keinginan daging, keserakahan, ketamakan, bahkan kenikmatan dunia. Sudah nggak ada lagi, saudaraku. Makanya di ruang kudus itu, di situ berlaku puasa. Doa puasa itu namanya penyembahan. Itu naik ke mezbah doa. Doa puasa. Pokoknya mendekat ke ruang maha kudusnya Tuhan. Itu ada 2 ruangan di bawah, saudara. Dan mezbah doa itu nempel dengan dindingnya ruang maha kudus. Dekat sekali. Dekat sekali. Haleluya. Nah, ketika kita mau terus berjalan ke gunung kudusnya Tuhan, satu saat nanti kita akan berhadapan muka dengan Tuhan ketika diizinkan masuk ke ruang maha kudus. Haleluya. Nah, puji Tuhannya, saudara, ketika Yesus disalib, ya, ketika tabut perjanjian Allah ini, mezbah doa ini, tabernakel ini dibuat oleh Musa. Ketika Yesus menggenapi firman Allah dan dia disalibkan, saudara, sebelum dia mati, saudara, sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia panggil bapaknya, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebelum dia menghembuskan napas, terjadi gempa bumi dan tirai bait suci terbelah 2. Yang tadinya ruang maha kudus dengan ruang kudus itu dipisah oleh satu bidang, saudara, dan itu disobek oleh Tuhan. Akhirnya orang-orang yang ada di ruang kudus bisa berhubungan dengan Allah langsung di ruang maha kudus itu, saudara. Inilah berkat itu, saudaraku. Jadi jangan heran orang-orang yang di ruang kudus, yang sudah terima Roh Kudus itu bisa dengar suara Tuhan. Karena apa? Karena sket itu, tirai itu sudah dibelah 2. Dan akhirnya ruang kudus dengan ruang maha kudus itu dijadikan satu. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi maju terus, saudaraku, kejar hadirat Tuhan. Lakukan apa yang Roh Kudus suka. Baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin kita, menunjukkan segala sesuatu. Mana yang gak pantas dalam hidup kita, mana yang menjadi dosa, mana yang masih kita simpan, mana yang selama ini masih kita tutup rapat-rapat, saudaraku. Dan yang kita pikir ini gak perlu ada orang tahu. Dengar baik-baik, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hatimu, dia tidak mau engkau punya standar seperti itu. Sebab di kerajaan Allah tidak punya standar seperti itu, menyembunyikan dosa. Yesus aja ruang kudus ketika dia mati untuk mengampuni dosa manusia. Dia berkenan membuka tirai itu sehingga ruang kudus dengan ruang maha kudus itu bisa bergabung jadi satu. Bagaimana kita ini mau masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan tapi masih membawa sesuatu yang Tuhan gak berkenan? No way. Tidak bisa, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku. Yes, ya, itu ada di skema tabernakel. Nanti Pastor Daud kapan-kapan ajarkan itu. Kita akan tampilkan di layar, saudara. Haleluya, praise the Lord. Jadi inilah pengajaran yang Musa lakukan ini. Membuat kita mengerti ketika saya baca ini, saudaraku. Haleluya, saya dilawat Tuhan. Ini adalah satu pengajaran yang juga nggak mungkin dan tidak semua hamba Tuhan bisa mengerti. Kalau Pastor Daud nggak dibukakan meterai ini, Pastor Daud nggak pernah tahu apa gunung kudusnya Tuhan ini, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi ayat 14 ini dikatakan, tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tua-tua ini majelis sintua dan penatua, siapapun itu pejabat gereja, saudaraku. Lihat. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini, menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Siapa yang punya masalah, persoalan, problem, datanglah sama mereka. Dan Kristen halaman itu disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Haleluya. Ayat yang ke-15. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupnya. Lihat baik-baik, awan ini berbicara hadirat Tuhan. Awan ini berbicara kemuliaan Tuhan. Setiap saudara yang mau masuk ke gunung kudusnya Tuhan, meninggalkan Kristen level bawah, Kristen halaman saudara, Roh Kudus itu sudah menunggu kita dengan kemuliaannya ketika saudara masuk. Berjuang terus, Tuhan, aku rindu, aku tidak mau lagi hidup dengan pola lama, Tuhan. Aku ikut perintah-perintah-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
tuntun saya Tuhan. Itu Roh Kudus langsung melingkupi saudara. Lihat ayat ini peristiwanya luar biasa. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan. Ayat 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa. Dengar baik-baik, ini ada satu histori yang luar biasa. Ketika Musa ini mulai mendaki gunung, saudaraku. Gunung, ya. Kalau saya bikin plat, ini tabut perjanjian Allah. Tapi ini berbicara histori, cerita gunung. Dengar baik-baik, ketika Musa mulai berjalan sendiri, saudaraku sendiri. Ini gunung bukan gunung yang sering sekali dilewati orang. Zaman dulu ini gunung itu yang ngeri, saudaraku, rentan. Saya nggak ngerti gunung Sinai ini seperti apa. Jelas memang Pastor Daud belum pernah ke sana, saudara. Tapi yang pasti, saudaraku, ini lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Itu bukan gunung seperti sekarang yang sudah dijadikan tempat wisata dan banyak orang. Tidak, saudara. Ini pasti gunung spesial di hadapan Tuhan. Ditentukan Allah untuk Musa datang ke sana. Ini gunung bukan main-main. Ketika Musa naik ke gunung kudusnya Tuhan, yang pertama sekali terjadi adalah pasti yang namanya kegentaran. Karena di gunung itu ada banyak binatang buas, ada banyak ancaman, bahkan belum ada rambu-rambu, belum ada kompas. Musa tidak bawa kompas untuk bisa cepat naik ke puncak. Enggak, saudaraku. Tapi yang pasti selama dia bergerak naik, ini bahasanya, selama Musa bergerak naik, itu pasti akan sampai ke atas. Sekalipun dia miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, selama dia melangkah naik, kakinya itu berjejak naik ke atas, itu ciri-ciri orang naik ke gunung. Bukan turun ke bawah, tapi selama langkah kakimu itu menanjaki gunung-gunung, itu namanya sedang naik ke gunung, saudara. Tapi coba saudara bayangkan, itu gunung itu 6 hari dia lewati kondisi gelap. Awan menutupinya, itu sesuatu yang gelap. Saya ketika baca ini, Tuhan, apakah ini Musa tidak gentar? Posisinya ini lihat, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Saudara lihat, pernah bangsa Israel keluar dari Mesir dan tiang awan katanya menutupinya, matahari nggak tembus. Haleluya, itu gelap dan tiang api menuntunnya di depan dan di belakang. Jadi tiang awan ini kesannya gelap, saudaraku. Artinya dengan bahasa lain, sebenarnya Musa naik ke gunung itu tersesat. Tapi tersesatnya itu di gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Jadi orang-orang yang dalam pertumbuhan rohaninya sering sekali orang katakan tersesat. Kamu ini udah sesat, kamu ini udah sesat. Tapi ketika kita menjadi Musa di hadapan Tuhan dan harus berjumpa dengan Tuhan, sering sekali memang kita ini menjadi seseorang yang aneh dalam kerohanian kita. Kadang-kadang Tuhan kasih penglihatan, kadang-kadang kita bernubuat. Tuhan kasih melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, saudaraku. Orang lain bilang ini tersesat. Saudaraku, memang Musa sedang tersesat, tetapi di gunung kudusnya Tuhan, kata awan itu melingkupinya, itu Musa berjalan pelan-pelan karena hati-hati, saudaraku. Tapi Musa yakin betul selama kakinya menanjak ke atas, dia pasti perlahan-lahan nyampe ke puncak gunung itu, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dengan cara standar pola lama manusia yang seperti manusia tahu dan itu baru tidak sesat, itu tidak berkualitas, saudaraku. Tidak berkualitas. Kita masih di halaman. Tetapi ketika mulai naik Musa ke gunung itu, saudara, dia mulai melangkahkan kakinya selangkah, 2 langkah, 101 kilometer, 1,5 kilometer, saudaraku. Yang pasti dia semakin tinggi. Haleluya. Dan awan itu menutupinya. Dan tidak ada orang yang tahu. Artinya ketika Musa mengambil langkah yang lebih empuk, lebih enak ke kanan, saudaraku, mungkin orang bilang melenceng. Lalu dia ke kiri lagi jauh, orang bilang melenceng. Lalu dia naik sedikit ke kanan lagi. Tapi yang pasti Musa tahu langkah kakinya itu adalah menanjak. Itu pasti ke puncak gunung dan gak mungkin salah, saudaraku. Tapi menurut orang-orang pasti dia dikatakan sesat. Haleluya. Saya mau bilang saudaraku, saudara-saudara dan saya semuanya, kalau kita mau fokus ikut Tuhan, memang harus berjalan sendiri, bukan karena petunjuk manusia, bukan karena struktur peraturan gereja, bukan karena apa yang dikatakan oleh pembimbingmu, saudaraku, tapi apa yang Roh Kudus
katakan dan apa yang Roh Kudus bawa saudara ke tempat yang tinggi, ikuti saudara. Saya percaya saudara pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Jadi ketika Musa mulai menapaki kakinya di gunung itu, dia diselimuti oleh awan. Haleluya. Dan dia sendiri pun merasa gentar, gelap. Tapi cuma satu kompas terbaik yang dia punya. Kakiku ini melangkah naik, bukan turun, saudaraku. Melangkah naik. Dan dia punya insting roh, pastilah aku sedang menuju ke puncak gunung. Nah, saudara Kristen yang menapak naik, saudaraku, dia akan meninggalkan manusia lamanya. Kristen yang menapak naik, saudaraku, dia pasti akan meninggalkan kedagingannya. Kristen yang menapak naik, saudaraku, dia akan terus menikmati hadirat Tuhan. Dia akan terus bersekutu dengan Tuhan. Dia akan terus merindukan hadirat Tuhan. Itu yang Kristen menapak naik. Haleluya. Haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Ayat 16. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Dengar baik-baik. Ketika Allah belum berbicara dan belum memanggil Musa, Musa itu hanya dengan iman saja, Tuhan tolong saya dalam perjalanan kesendirian saya mencari kemuliaan-Mu. Tolong lindungi saya. Bukankah kita seperti itu, saudaraku? Sekalipun saudara dengar khotbahnya Pastor Daud, haleluya. Pastor Daud tidak bisa mendampingi saudara untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tidak bisa. Hanya saudara dan saya yang buat keputusan itu ketika saudara mulai tidak kompromi dengan dosa. Ketika saudara sudah tidak lagi mendengarkan nasihat orang fasik. Ketika saudara sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya nasihat-nasihat yang tidak benar, menyuruh saudara melakukan dosa, mengambil jalan pintas. Ketika saudara sudah enek lihat itu semua, ketika saudara sudah tidak tersentuh dengan itu semua, itu artinya saudara dengan Tuhan yang tahu ketika saudara menapaki gunung kudusnya Tuhan itu. Haleluya. Praise the Lord. Itu sebabnya jangan heran saudaraku, orang-orang yang sudah terus bergaul dengan Tuhan, dia sudah tidak lagi bisa melakukan dosa, melakukan penyembahan berhala, dan membawa makanan dan minuman ke kuburan, bahkan ngomong-ngomong saudara di sana sudah gak bisa. Bahkan banyak orang-orang Kristen juga yang akhirnya melihat ada ajaran-ajaran tradisi, adat istiadat yang dulu pernah dia hidupi. Ketika Roh Kudus memimpin dan memberitahukan kepadanya secara pribadi bahwa itu tidak berkenan, maka dia meninggalkan adat istiadat itu. Jangan saudara heran saudara, karena dia sedang menapaki jalan kudusnya Tuhan. Tidak ada yang bisa berkomentar saudaraku, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya saudara dan saya yang tahu keputusan itu saudaraku. Haleluya. Nah kemudian Musa ketika dia naik selama 6 hari, dia belum berjumpa Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah melingkupinya. Sama seperti itu juga kita saudara. Ketika kita berjalan ke gunung kudusnya Tuhan. Haleluya. Yang tahu pasti adalah hati kita rindu ingin berjumpa dengan dia. Ternyata saudaraku dikatakan di sini. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Allah berkata, Musa, Musa. Lalu Musa menoleh ke kiri dan ke kanan, saudaraku. Musa. Lalu Musa bilang, ya Allah, aku di sini. Aku melihat kesungguhan hatimu mencari aku. Haleluya. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Ketika kita berjalan ke gunung kudusnya Tuhan, di sanalah Allah akan berbicara kepadamu. Di sanalah kita akan mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman rohani yang di level bawah tidak pernah tahu itu. Yang di Kristen halaman gak pernah tahu itu saudara. Taunya di Kristen halaman adalah penderitaan, kesusahan, ya, makanan, pakaian, dan minuman. Cuma hanya itu saja. Kemegahan dunia, bangga punya harta, bangga punya rumah besar, bangga punya mobil, bangga punya tanah. Itu Kristen halaman saudaraku. Haleluya. Tetapi orang-orang yang naik ke gunung kudusnya Tuhan saudaraku, sudah tidak terpengaruh lagi dengan itu. Kenapa? Karena pemilik kekayaan alam semesta itu ada di depannya, saudaraku.
Haleluya. Kristen halaman sibuk doa kepada Tuhan. Sibuk doa minta berkat. Sibuk doa minta semuanya segala sesuatu agar mereka memiliki harta dunia ini, saudaraku. Lalu itu Kristen halaman. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh, Kristen yang naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Doanya selalu menyenangkan hati Tuhan. Doanya selalu menyenangkan hati Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk aku hidup berkenan di hadapan-Mu. Ajar aku Tuhan untuk aku boleh menyenangkan hati-Mu. Praise the Lord. Haleluya. Ayat ke-17, tampaknya kemuliaan Tuhan, ya, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. That's God, that's Lord. Haleluya. Ya, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Nah, Musa mengalami pemurnian hidup, saudaraku. Di puncak gunung itu bersama dengan Allah di dalam hadiratnya, Musa diproses Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi bau kedagingan melekat di dalam tubuhnya. Tidak ada lagi bau dunia ini di dalam tubuhnya, dalam rohnya. Tidak ada lagi bau bangkai itu nyampe ke puncak gunung. Gak ada lagi, saudaraku. Makanya orang-orang Israel melihat dari bawah ke puncak gunung itu ada api yang menghanguskan. Musa bukan berarti hangus dan mati dan jadi arang, tidak, saudara. Itu sebabnya ketika Musa turun dari gunung Sinai itu membawa 2 loh batu, orang Israel tidak mengenalinya karena wajah Musa itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan membawa kita, saudara, ke pengalaman rohani seperti ini. Kalau saudara tidak siap, saudara ambil keputusan, saudara tetap tinggal di bawah menjadi Kristen halaman, saudara, yang dipersiapkan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu antikris selama 3,5 tahun, saudaraku. Haleluya. Buat apa saudara bergelimang harta tapi dirampas, dijarah, saudara disesah, anak-anakmu semuanya terikat dengan sistem mereka. Sementara orang-orang yang mau berjalan di gunung kudusnya Tuhan, ketika waktu Tuhan tiba, Yesus berdiri di atas awan-awan. Orang-orang yang di Kristen di ruang kudus dan di ruang maha kudus itu akan terangkat dengan sendirinya. Dan mereka menyongsong Yesus datang kedua kali. Haleluya. Ayat 16. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam, saudara. Bersama-sama dengan Tuhan bergaul di sana. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apakah setelah renungan firman Tuhan ini saudara dengarkan? Haleluya. Saudara mau ambil keputusan. Kalau saudara mau mengalami Tuhan bersama-sama dengan Dia dalam hadiratnya, naiklah terus ke gunung kudusnya Tuhan. Jangan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Ketika dia menoleh ke belakang, tiba-tiba dia menjadi patung garam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari Tuhan semakin mendekat. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat kota Sodom dan Gomora. Jangan lihat gemerlapnya dunia. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu, saudaraku. Majulah terus ke depan. Ikuti kaki Tuhan melangkah kemana dia pergi. Saya percaya, saudara dan saya pasti akan masuk dan tembus ke dalam kerajaan surga. In Jesus' name, haleluya. Amin.